Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Wirakusuma. Saya absen 8. Saya akan menjabarkan tentang tugas kesehatan dan keselamatan kerja, prinsip non-diskriminasi kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan dunia kerja. Berikut penjabarannya. Prinsip non-diskriminasi kaidah ILO tentang HIV atau AIDS dan dunia kerja. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan sudah dimasukkan dalam konstitusi Perjanjian Hak Asasi Manusia atau HAM. Pendapat tentang kelayakan, martabat, dan kehormatan manusia di sebagian besar negara di dunia. Prinsip ini adalah pondasi yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan inklusif. Prinsip ini diakui secara internasional sebagai standar perilaku yang sangat penting dalam dunia kerja. Non-diskriminasi serta kesempatan dan perilaku yang adil dianggap sebagai hak manusia dan hak pekerja yang mendasar dan sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Pelaksanaan prinsip dan hak ini memungkinkan semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, asal muasal, etnis, atau kondisi disabilitas mereka untuk berusaha memenuhi potensi mereka secara optimal. Jadi di bab ini dimaksudkan manusia itu disamaratakan, tidak memandang ras, jenis kelamin, agama, atau apapun itu. Upaya untuk mencapai tujuan ini merupakan hal yang tepat karena perusahaan menghargai inovasi dan adaptabilitas yang ditawarkan tempat kerja dan lingkungan kerja yang produktif. Jadi lingkungan kerja itu ini ditawarkan tempat kerja yang produktif, yang aktif. Dibukanya proses rekrutmen memungkinkan perusahaan meningkatkan talenta mereka, mengakses pasar lokal, serta memperbaiki citra perusahaan di dunia saat ini. Negara yang berhasil adalah negara yang memanfaatkan secara optimal semua potensi sumber daya manusia mereka yang ada, tanpa memandang apakah orang tersebut dari kalangan kulit hitam, coklat, atau putih, laki-laki atau perempuan, beragama Buddha, Islam, atau yang tidak beragama. Seperti yang saya katakan tadi, manusia ini disamaratakan, tidak memandang ras, agama, etnis, golongan, atau apapun itu. Tujuan menerangi diskriminasi di bursa kerja. Penghapusan diskriminasi melalui promosi kesetaraan perlakuan dan kesempatan bukanlah mengenai penghilang semua perbedaan dalam bursa kerja. Tujuan dari kebijakan semacam ini adalah untuk memastikan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada dalam bursa kerja mencerminkan pilihan bebas dalam seleksi pekerjaan, tiadanya bias dalam cara penentuan dan penghargaan prestasi, dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan mempertahankan kecakapan yang relevan dengan bursa kerja. Lanjut, beberapa bentuk stigma dan diskriminasi yang sering terjadi pada ODA di tempat kerja. Ini contohnya. 1. Ketidakpedulian. Bentuk ketidakpedulian orang lain mengenai perasaan ataupun apa yang sebenarnya sedang dialami oleh ODA. Ditambah lagi salah informasi, hoax, mitos, atau rumor yang buruk-buruk semua tentang HIV/AIDS itu. Nah, jadi semua orang kan tidak tahu apakah itu ODA, apakah orang yang terkena penyakit HIV/AIDS itu dapat menular menular dengan mudah. Di sini tidak ada kepedulian. Itulah yang menimbulkan ketakutan orang di sekitar terhadap ODA. Nah, ini orang umum yang belum tahu apakah itu penyakit HIV, apakah bisa menular dengan mudah atau tidak. Tutur dia, ketakutan orang di sekitar itu jugalah yang memicu ODA mengalami ketidakpercayaan terhadap dirinya, stres, dan bahkan bisa jadi depresi. Nah, jadi dampaknya sangat signifikan
ini terhadap Oda ini kita harus bisa mentoleransi, bisa menjaga diri juga dan menghargai orang Oda tersebut. 2. Ketakutan akibat informasi yang salah juga dapat membuat Oda dijauhi oleh orang-orang di sekitar, bahkan dibully. Orang-orang atau masyarakat mungkin masih ada saja yang berpikir atau mindsetnya Oda itu menular, menjijikan dan sebagainya, jadi mesti dijauhi dan enggak perlu diajak berteman, kata dia. Padahal HIV/AIDS tidak bisa ditularkan hanya dari pertemanan. Nah, ini perlu kita tanamkan di masyarakat umum. Kalau HIV/AIDS tidak bisa ditularkan hanya dengan pertemanan, hanya dekat berjabat tangan, itu tidak dapat ditularkan. Bersalaman, nah ini hanya sekedar berbagi cerita, ini tidak dapat ditularkan. Jadi kita tidak perlu takut. Yang ketiga, promosi ditunda bahkan tidak diberikan. Hal ini terjadi karena kekhawatiran dan rasa takut yang masih dimiliki oleh para pemegang kepentingan dan kebijakan di tempat Oda bekerja. Nafsiyah berkata bahwa pola pandang bahwa Oda itu perlu dijauhi atau dihindari juga dapat terjadi di ruang lingkup kantor atau pekerjaan dan membuat Oda sulit dipromosikan jabatannya karena dinilai mempunyai kekurangan. Ya, memang begitu. Perusahaan-perusahaan sangat sangat menghindari orang yang terkena penyakit-penyakit seperti ini, karena dia belum tahu apakah penyakit ini bisa ditolerir atau tidak. Kalau dia sudah tahu apakah penyakit HIV itu dapat menular secara mudah, saya yakin tidak perusahaan itu dapat bisa mentolerir. 4. Dipecat dari tempat kerja. Lebih buruk dari sekedar tidak dipromosikan di tempat kerja adalah bila Oda sampai dipecat karena penyakit yang dialaminya. Padahal tidak mudah bagi Oda untuk mencari pekerjaan, dan kalaupun bisa mendapatkannya, Oda mungkin akan mendapat tekanan di tempat kerjanya karena menderita HIV/AIDS. Ya, sangat disayangkan. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS atau UP2HA atau penerapan kebijakan Permenaker 68 atau 2004 dan Juknis yang perlu diperbaharui karena dalam pasal 3 mengenai pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja yang sama dengan pekerja atau buruh lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengusaha itu wajib melakukan UP2HA di tempat kerja. Jika memberikan perlindungan kepada Oda dari tindak dan perlakuan diskriminatif itu wajib kalau dari kebijakannya, dan itu memang seharusnya begitu, meskipun kerjanya di lapangan ataupun di kantor sama saja berlaku, jelasnya. Yang kedua, action atau pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS tersebut sebaiknya merupakan kerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah dan gerakan masyarakat sehat atau Germas. Sangat baik nih gerakan-gerakan seperti ini. Edukasinya bukanlah betapa bahayanya itu HIV, tapi lebih kepada mereka Oda tidak sebegitunya buruk. Nah, seperti rumor atau hoax yang bertebaran itu jadi lebih kepada menghilangkan stigma buruk terhadap Oda dan menghilangkan juga diskriminasi kepada mereka, ujarnya. Layanan komprehensif berkesinambungan yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan LKB Puskesmas, bisa diberikan edukasi penggunaan kondom. Meskipun suami istri, kalau salah satu pasangan ada yang Oda, terus bisa dengan melakukan konseling pribadi atau kelompok untuk mengurangi tingkat stres atau stigma diskriminasi lingkungan dan lain sebagainya. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi, baik secara internal perusahaan dan juga eksternal, yaitu melalui puskesmas setempat, mengenai dan perkembangan atau informasi kesehatan Oda per triwulan atau per 3 bulan. Monitoring
Dan evaluasi ini sendiri akan membantu Oda lebih percaya diri dan mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan yang seharusnya ia lakukan. Dan juga perusahaan dapat melihat produktivitas pekerja yang mengalami Oda itu, tuturnya. Penjabaran telah selesai, kurang lebih begitu. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.